5 saham yang tidak memiliki utang bank maupun obligasi. Apa saja sahamnya? Simak video ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data pada kuartal 2 2024. Yang pertama adalah PT Akasa Wira International Tbk atau ADES. ADES merupakan perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan dan kosmetik. Produk atau merek ADES antara lain Nestle Pure Life dan Vika untuk produk air minum dalam kemasan, L'Oreal, Wonhai, dan Mujigae untuk produk makanan, serta Makarizo untuk produk kosmetik. ADES didirikan pada tahun 1985, yang berarti sudah beroperasi lebih dari 39 tahun, dan melakukan IPO pada 13 Juni 1994. Harga saham ADES per video ini dibuat di Rp9.900 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 5,84 triliun. ADES dimiliki oleh Water Partner Holding SA dengan kepemilikan 91,52% dan pemilik manfaat akhir adalah Andi P. Yong-won. Total liabilitas ADES sebesar 344 miliar, turun 11 miliar atau 3,19% dari kuartal 4 2023. Liabilitas ADES memiliki porsi 14,91% dari total aset yang sebesar 2,3 triliun. Dan jika ekuitas sebesar 1,93 triliun, maka ADES memiliki DER sebesar 0,17 kali. Mayoritas dari liabilitas ADES adalah utang bukan usaha dan akrual sebesar 129 miliar, yaitu dari pemasaran, promosi, transportasi, dan lain-lain. Serta utang usaha sebesar 116 miliar. Utang tersebut kepada pihak ketiga dan untuk pembelian bahan baku, bahan kemasan, dan beberapa bahan lain. Selain tidak memiliki utang bank maupun obligasi, seluruh liabilitas ADES yang sebesar 344 miliar benarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas saat ini yang sebesar 814 miliar. Kemudian yang kedua adalah PT Pura Delta Lestari Tbk atau DEMAS. DEMAS merupakan perusahaan pengembang kawasan terpadu kota Delta Mas yang terdiri dari kawasan industri, hunian, dan komersial yang berlokasi di Cikarang Pusat dengan luas area pengembangan mencapai 3.200 hektar. Produk dan layanan DEMAS yang pertama kawasan industri menempati lahan sekitar 2.200 hektar. Kedua kawasan komersial menempati lahan lebih dari 650 hektar. Di dalamnya ada klaster ruko, pusat perbelanjaan, apartemen, dan pusat pendidikan. Ketiga, kawasan hunian menempati lahan lebih dari 350 hektar yang terintegrasi dengan kompleks industri dan komersial. Keempat, hotel dengan nama Le Premier Hotel menempati lahan sekitar 1,25 hektar. Dan yang kelima, layanan sewa mengoperasikan 12 unit pabrik sewa dan menyewakan gedung-gedung untuk aktivitas komersial. DEMAS didirikan pada 12 November 1993, yang berarti sudah beroperasi lebih dari 30 tahun, dan melakukan IPO pada 29 Mei 2015. Harga saham DEMAS per video ini dibuat di Rp163 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 7,86 triliun. Pemegang saham mayoritas dan pengendali DEMAS adalah PT Sumber Arus Mulia dengan kepemilikan 57,28%, yang merupakan bagian dari Sinarmas Land, dan pemilik manfaat akhirnya adalah Margareta Natalia Wijaja. Kemudian Sojit Corporation dengan kepemilikan 25%, sebuah perusahaan general trading dari Jepang. Total liabilitas DEMAS besar 973 miliar, naik 135 miliar atau 16,14% dari kuartal 4 2023. Liabilitas DEMAS memiliki porsi 12,71% dari total aset yang sebesar 7,65 triliun. Dan jika ekuitas sebesar 6,68 triliun, maka DEMAS memiliki DER sebesar 0,14 kali. Mayoritas dari liabilitas DEMAS adalah liabilitas kontrak sebesar 699 miliar, baik itu dari pihak berrelasi maupun pihak ketiga, dan juga jangka pendek maupun jangka panjang. Liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan persediaan real estate yang diterima dari pelanggan yang kewajibannya belum terpenuhi. Selain tidak memiliki utang bank maupun obligasi, seluruh liabilitas DEMAS yang sebesar 973 miliar benarnya bisa dilunasi dengan kas saat ini yang sebesar 1,86 triliun. Kemudian yang ketiga adalah PT Supreme Cable Manufacture and Commerce atau SCCO. SCCO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kabel.
Produk yang diproduksi SCCO antara lain kabel listrik, kabel telekomunikasi, dan kawat enamel. SCCO didirikan pada 9 November 1970 dan memulai produksi komersialnya pada 2 Oktober 1972, yang berarti sudah beroperasi lebih dari 51 tahun. Kemudian SCCO melakukan IPO pada tahun 1982. Harga saham SCCO per video ini dibuat di Rp2.210 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 1,82 triliun. SCCO dimiliki oleh PT Tutulan Sukma 29,67% dan PT Moda Sukma 33,56%. Kedua perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Supono dan mayoritas dimiliki oleh Ibu Eli Supono. Beliau adalah WNI dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di SCCO. Total liabilitas SCCO sebesar 620 miliar, naik 228 miliar atau 58,10% dari kuartal 4 2023. Liabilitas SCCO memiliki porsi 10,98% dari total aset yang sebesar 5,64 triliun. Dan jika ekuitas sebesar 5,04 triliun, maka SCCO memiliki DER sebesar 0,12 kali. Mayoritas dari liabilitas SCCO adalah utang usaha sebesar 420 miliar, baik itu utang usaha ke pihak ketiga maupun berelasi. Seperti yang telah dijelaskan oleh pihak manajemen sendiri, hal tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya pendapatan SCCO. Selain tidak memiliki utang bank maupun obligasi, seluruh liabilitas SCCO yang sebesar 620 miliar sebenarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas saat ini yang sebesar 824 miliar. Kemudian yang keempat adalah PT Siantar Top Tbk atau SCTP. SCTP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan perdagangan makanan ringan atau snack. Produk yang diproduksi SCTP antara lain pupuk, mie, biskuit, dan wafer. SCTP didirikan pada tahun 1972, yang berarti sudah beroperasi lebih dari 52 tahun. Kemudian SCTP melakukan IPO pada 16 Desember 1996. Harga saham SCTP per video ini dibuat di Rp14.750 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 19,32 triliun. SCTP dimiliki oleh PT Sindo Tiara Tunggal dengan kepemilikan 56,763%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Sindo Sumidomo dengan kepemilikan 99,76%. Beliau adalah WNI dan juga menjabat sebagai direktur di SCTP, serta memiliki 3,10% saham SCTP secara langsung. Total liabilitas SCTP sebesar 604 miliar, turun 30,3 miliar atau 4,78% dari kuartal 4 2023. Liabilitas SCTP memiliki porsi 9,80% dari total aset yang sebesar 6,17 triliun. Dan jika ekuitas sebesar 5,53 triliun, maka SCTP memiliki DER sebesar 0,1 kali. Mayoritas dari liabilitas SCTP adalah utang usaha pihak ketiga sebesar 292 miliar. Mayoritas dari utang usaha tersebut berasal dari dalam negeri dan belum jatuh tempo. Selain tidak memiliki utang bank maupun obligasi, seluruh liabilitas SCTP yang sebesar 604 miliar benarnya bisa dilunasi dengan kas dan setara kas saat ini yang sebesar 1,26 triliun. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau SIDO. SIDO merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu tradisional dan farmasi. Produk atau merek SIDO yang terkenal antara lain Tolak Angin, Kuku Bima Energi, dan lain-lain. Hingga saat ini, SIDO telah meluncurkan lebih dari 300 jenis produk, meliputi segmen jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. SIDO didirikan pada tahun 1940 sebagai usaha rumahan dan memulai produksi komersialnya pada tahun 1970. Kemudian SIDO melakukan IPO pada 8 Desember 2023. Harga saham SIDO per video ini dibuat di Rp685 per lembar, jadi market cap-nya sebesar 20,55 triliun. SIDO dimiliki oleh PT Hotel Candi Baru dengan kepemilikan 77,60%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh keluarga Hidayat dan beberapa juga menjabat sebagai komisaris serta direktur di SIDO. Total liabilitas SIDO sebesar 353 miliar, turun 150 miliar atau 29,90% dari kuartal 4 2023. Liabilitas SIDO memiliki porsi 9,26% dari total aset yang sebesar 3,82 triliun.
Dan jika ekuitas sebesar 3,46 triliun, maka Sido memiliki DER sebesar 0,1 kali. Mayoritas dari liabilitas itu adalah utang usaha sebesar 153 miliar, baik itu utang usaha ke pihak ketiga maupun berelasi. Utang usaha tersebut mayoritas dari pihak ketiga, bermata uang rupiah dan belum jatuh tempo. Selain tidak memiliki utang bank maupun obligasi, seluruh liabilitas Sido yang sebesar 353 miliar sebenarnya bisa dilunasi dengan kas saat ini yang sebesar 719 miliar. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Bila ada beberapa saham lain yang tidak memiliki utang bank, silahkan ketik di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video part 2-nya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.